Terima kasih yang sebesar-besarnya. Cuma ini untuk yang akan datang 1 hari paling enggak itu diberitahu Pak ya. Ya Mas ya. Jadi kami tidak siap ini. Nah iya kan 2 bulan sekali itu kan waktunya lama. Nah itu makanya 1 hari sebelumnya itu Tamir itu diberitahu ya untuk yang akan datang ini supaya kami ini ya tidak gelagapan. Ini kan kami tidak siap sama sekali, saya nggak begitu tahu. Dulu memang pernah disampaikan oleh Pak Madyo kalau akan ada remaja atau pemuda yang memberikan pengajian di masjid 2 bulan sekali ya. Ya. Oleh karena itu ya saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah ini kan kalau seperti ini jamaahnya kurang banyak. Biasanya yang banyak itu habis ngisa itu banyak itu ya. Di sini memang seperti itu. Isya atau subuh itu banyak. Kalau maghrib itu kadang-kadang ya seperti ini. Oleh karena itu saya pesan kepada pemuda nanti untuk yang akan datang tolong 1 hari paling enggak itu diberitahu supaya takmir itu tidak gelagapan ya. Saya mohon maaf ini tidak siap, jadi segala sesuatunya ya tidak siap. Tapi terima kasih sekali diberi, dan ini zaman saya dulu belum ada seperti ini sudah masuk bagus ini. Dulu saya juga termasuk ketua pemuda Pak Mas. Nah, tapi dulu masih gabung kabupaten kota itu. Jadi komunikasi masih sulit sekali. Terima kasih. Jadi saya persilahkan untuk memberikan pengajian, tapi ya sekali lagi saya mohon maaf para jamaahnya banyak yang tidak tahu, jadi kurang kurang siap gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, terutama Bapak Abdul Hamid selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur Jalan Bromo, dan juga Pak Madyo selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mojokerto, dan teman-teman seperjuangan pemuda Muhammadiyah yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Bapak-bapak lintuni pun alhamdulillah, monggo sareng bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk silaturahim dalam majelis KUA. Bapak-bapak, ibu-ibu niki pun semerap dereng niki majelise asmanipun KUA Pak Bu. Nggih, napa KUA niku? KUA niki lek enten ingkang mirengaken kalimat KUA ingat masa muda kalau bapak-bapak ibu-ibu nih. Kalau anak-anak muda ingat masa depan. Ingin segera ke KUA. Sekarang kita sudah di KUA. KUA niku kajian ulil albab. Ulil albab niku secara arti bahasa orang yang berakal. Nah, orang yang berakal niku kalau sesuai kriteria Al-Qur'an
niku tiyang ingkang selalu berzikir dan berfikir. Dados mboten dzikir mawon tapi mboten nate mikir. Mboten yang mikir mawon, mboten sing mikir tok, tapi nate dzikir teng pangeran. Sing dipikir masalah dunya, ae mikir puyeng. Enten sing dzikir mawon tapi mboten purun mikir ya napa carane iki memajukan ekonomi Mojokerto contoh lah. Dados ulul albab niku sesuai ayat 190 dan 191 surat Ali Imran. Itu adalah orang yang berzikir dan berfikir. Ayatipun ngeten, ya Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, enten kalimat ulil albab. Nah, kajian niki diparingi asma rencang-rencang niki KUA, kajian ulil albab. Kajian orang-orang yang berakal. Nah, sinten tiang berakal niki sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang hanya bisa ditangkap oleh ulil albab. Nah, mriki sedanten berada di kajian ulil albab. Sinten ulil albab niki? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang yang selalu yadhkurunallaha, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Cobi. Baik ketika qiyam niku berdiri. Wa qu'udan, duduk. Nah, kayak kita sekarang niki lenggah nggih. Niku eling pangeran. Wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring masih berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tidak hanya berzikir tapi juga yatafakkarun, yaitu bertafakkur, memikirkan. Napa ingkang difikiraken? Fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, kita diciptakan oleh Allah hidup di atas muka bumi ini illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, hasil dari berzikir dan berfikir tadi, orang ulil albab akhirnya berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sungguh tidak Engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah di atas muka bumi ini yang sia-sia, sekecil apapun. Bahkan kita takdirkan hidup di zaman pandemi corona pun tidak suatu yang sia-sia. Ini teguran dari Allah agar kita semakin yadhkurunallah, ingat kepada Allah, wa yatafakkarun, dan berfikir, bertafakur atas betapa lemahnya kita terhadap virus yang tidak terlihat pun kita tidak berdaya. Ma khalaqta hadza batila, sudah menyebut seperti itu, mengakui bahwa kita ini tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan kita dalam di kehidupan di dunia ini. Lalu berdoa, waqina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Itulah kriteria ulil albab. Ada di ayat 190 sampai 191 surat Ali Imran. Nah, kita pada malam hari ini sedang bersama-sama berada di kajian ulil albab, KUA. Salawat dan salam marilah kita kirimkan dan kita bacakan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban jiwa, raga dan harta bersama ahli bait beliau, para sahabat beliau dalam menegakkan risalah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan risalah Islam, menyebarluaskan ajaran agama Islam, liyutammima makarimal akhlak. Rasulullah menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka untuk bersyukur pada Allah atas nikmat besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagi kita harus banyak-banyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya tidak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Takmir Masjid An-Nur Jalan Bromo atas kesempatan, waktu dan tempat yang diberikan kepada kami para pemuda Muhammadiyah Kota Mojokerto untuk
melakukan atau mengadakan kajian pada malam hari ini, yaitu kajian tentang sirah nabawiyah. Sirah berasal dari kalimat saro yasiru, artinya berjalan. Sirah artinya perjalanan. Sirah nabawiyah berarti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun minggu pertama, kedua dan ketiga materinya bukan sirah Nabi, Bapak Ibu. Jadi kalau minggu keempat saja, Sabtu keempat seperti ini, kita mempelajari bersama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pada Sabtu keempat sebelumnya kita sudah mempelajari muqaddimah, yaitu pembukaan tentang sirah Nabi. Mungkin perlu kita ulangi secara singkat mawon nggih, bahwa ajaran agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tetap tidak berubah secara akidah. Jadi setiap Nabi dan Rasul membawa dua perkara, yaitu akidah dan syariah, dan juga akhlak. Syariah dan akhlak ini bagian kedua. Bagian pertama akidah. Akidah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak berubah, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan juga adanya al-yaum al-akhir, adanya hari kemudian, adanya surga, adanya neraka, adanya yaumul jaza, hari pembalasan, adanya yaumul ba'thi, yaitu hari kebangkitan atau hari kiamat, adanya alamul qabri atau alamul barzakh. Setelah alam dunia ini ada alam kubur atau alam barzakh. Di dalamnya ada naimul qabri wa adzabul qabri. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Semua itu berkaitan dengan akidah yang tidak bisa kita nalar dengan akal maupun indera, panca indera, yang hanya bisa kita imani dengan wahyu, melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun syariat antara Nabi satu dan Nabi yang lainnya itu berbeda-beda. Karena syariat ini adalah undang-undang, peraturan. Seperti halnya kita di daerah satu dengan daerah lainnya, mungkin undang-undangnya berbeda. Ada peraturan kota, peraturan kabupaten dan sebagainya. Sama dengan syariat Nabi Adam, syariat Nabi Idris, sampai syariat Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW berbeda-beda. Adapun akhlak tidak jauh beda. Akhlak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang namanya akhlak selalu berbudi tinggi, yaitu berakhlak yang mulia, berperilaku dan bersifat yang mulia. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada minal milad ilal bi'tsah. Ini bagian kedua dari kajian sirah, yaitu dihitung dari mulai lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai diutusnya beliau menjadi Nabi Muhammad SAW, menjadi Nabi dan Rasul. Adapun yang kita bahas adalah tentang nasab, lalu kelahiran beliau dan awal mula kehidupan beliau setelah lahir. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasabnya, nasab Nabi Muhammad SAW ini perlu kita ketahui. Nasab itu adalah silsilah atau jalur keturunan. Kenapa perlu kita ketahui? Ittafaqa al-mu'arrikhun wal ulama ala anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nikahin sahihin. Jadi bahwa perlunya mengetahui jalur nasab ini menguatkan bahwa Nabi Muhammad berasal dari keturunan yang suci, artinya dari pernikahan yang sah. Laisa minas sifah walakin minan nikah, bukan dari jalur sifah. Sifah niku artinya zina. Adapun nikah yaitu pernikahan yang sah. Cobalah kita sendiri mriki tanglet teng mriki piyambak nggih saged mboten menyebutkan nasabnya mungkin 5 ke atas. Saya bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa. Nah, itu perlu kita ketahui juga. Nah, lebih perlu lagi mengetahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan.
Ini adalah garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari sampai kepada Adnan, yang mana dari Adnan sampai Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW ini ittafaqa alaihi al-ulama wal mu'arrikhun, yaitu jalur atau silsilah nasab Nabi Muhammad SAW yang muttafaq alaihi, yang tidak ada perselisihan pendapat antara ulama dan ahli sejarah. Adapun yang atasnya Adnan itu ada perbedaan pendapat di antara beberapa ulama dan ahli sejarah. Tapi yang perlu kita perhatikan, Adnan ini adalah bisa dipastikan beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi ini merupakan nabi terakhir dari jalur Nabi Ismail. Adapun nabi-nabi selainnya adalah dari jalur Nabi Ishak alaihissalam, anak kedua Nabi Ibrahim. Jadi itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Napa Abul Anbiya niku? Abu niku bapak, Anbiya niku para nabi. Datose Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim ini karena Nabi Ibrahim ini merupakan nenek moyang dari dua jalur yang mana semuanya kebanyakan menjadi nabi. Nabi Ibrahim pertama kali mempunyai anak pertama yaitu dari Nabi Ismail. Nabi Ismail anak pertama. Anak kedua Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak inilah akhirnya lahir para nabi sampai Nabi Isa. Jadi Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya nama lain yaitu Israil. Israil dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, itulah kenapa kita sering mendengar istilah Bani Israil, anak keturunan Israil, yaitu Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini bin Ishak. Nah, Nabi Yakub ini punya anak 12 laki-laki semua. Sering di dalam Al-Quran disebut Al-Asbat. Di surah Al-Baqarah di akhir-akhir juz 1 itu ada wal asbat dan 12 keturunan. Maksudnya 12 anak laki-laki Nabi Yakub disebut Bani Israil. Nah, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satunya namanya Yahuda. Inilah nanti keturunan Yahuda disebut Yahudi. Nah, semua Yahudi pasti Bani Israil. Tapi tidak semua Bani Israil itu Yahudi. Ngoten nggih? Karena Yahudi anak cucu dari Yahuda. Yahuda anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israil. Nah, sedangkan Nabi Yakub punya anak 12 laki-laki. Nah, salah satu ada namanya Lawi, Nabi Yusuf, Binyamin, adiknya Nabi Yusuf. Nah, niku semuanya Bani Israil, anaknya Nabi Yakub. Ngoten. Nah, nabi-nabi selanjutnya Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Syuaib, Yunus, Zakaria, Harun, Yahya, Musa, Ilyas, Daud, Sulaiman, sampai Nabi Yahya, Nabi Isa itu dari jalur Nabi Ishak. Nah, semua ini kan Bani Israil. Mereka ingin Nabi terakhir penutup para nabi niku dari Bani Israil juga. Di kitab Injil dan kitab Taurat disebut bahwa nanti akan ada Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir ini sudah hadir, kalian semua harus mengikutinya, harus taat, harus masuk syariat dan agama yang dibawakannya. Ini pesan di Taurat dan Injil. Ketika diketahui Nabi terakhir muncul ternyata bukan dari jalur Nabi Ishak bin Ibrahim, bukan dari Bani Israil, dari jalur Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ternyata Nabi terakhir Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak sampai ada namanya Adnan. Adnan tadi sampai Abdullah. Punya anak Nabi Muhammad SAW. Loh, kok dari Arab? Kenapa kok dari Arab? Ya kersane pangeran. Kersane Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Bani Israel, mau enggak mentaati apa yang ada di Taurat dan Injil. Ternyata enggak mau. Akhirnya disitulah ada iftira, merubah-rubah isi Taurat dan Injil. Bagaimana ayat-ayat yang ada Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu ditiadakan. Nah, Nabi Muhammad lahir di Mekah karena Nabi Ismail tinggalnya di Mekah.
Kita pasti ingat sejarahnya. Nabi Ibrahim punya anak pertama Nabi Ismail, ibunya bernama Hajar, dipindahkan ke Mekah. Itulah kenapa Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail lahir di Mekah. Ngoten nggih. Itu sekilas tentang nasab. Kemudian amma wiladatuhu. Adapun wiladah niku kelahiran. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam faqad kanat fi amil fil. Jadi dilahirkan Nabi Muhammad SAW ini di tahun napa fil niku? Gajah. Oh, nggih. Soalnya saat itu kalender belum ada, yang ada hanya SM sebelum Masehi, nggih. Ini kalau dilihat ini kan setelah Masehi, karena Masehi itu kan lahirnya Nabi Isa. Kalau sebelum Nabi Isa itu sebelum Masehi. Jadi 1 Masehi ya kelahiran Nabi Isa. Sekarang kita 2021 Masehi. Berarti kalau kita ingin tahu kapan lahirnya Nabi Isa, 2021 tahun yang lalu. Ngoten. Nah, saat itu belum ada berapa Hijriyah, belum ada, karena kalender Hijriyah ini baru ditetapkan itu ketika zaman Khalifah kedua. Sinten Khalifah kedua? Umar bin Khattab. Yeah. Waktu itu udah mulai ingin mendokumentasikan segala sesuatu, didokumentasikan surat menyurat, karena sudah ada daulah Islamiyah. Ngoten nggih. Ini kalau lebih bagus ada tahunnya, jangan hanya bulan aja. Bulan sudah ada. Sejak langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menciptakan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. 4 diantaranya disebut bulan haram. Dari kalimat hurmah. Hurmah itu hormat. Dari bulan yang harus dihormati, bulan yang terhormat. Nah, bulannya sudah ada. Bulan apa? Bulan tahunnya belum ada. Akhirnya para sahabat mengusulkan usul, jadi musyawarah, ada saling usul, itu sudah ada sejak dulu, sunnah Nabi. Wa amruhum syura bainahum, disyurakan, dimusyawarahkan. Ya sudah, gimana kalau dihitung dari kelahiran Nabi? Ada yang usul dihitung dari mulai Nabi diangkat dari Nabi. Ada yang usul gimana kalau dihitungnya tahun 1 untuk kalender Islam ini dari masa hijrahnya Nabi. Musyawarah, 3 usulan ini yang diterima paling banyak, yaitu dimulai dari pertama hijrah. Jadi itulah kenapa jadinya Hijriyah, ngoten. Coro yang disepakati itu kelahiran Nabi, ya mungkin ya miladiyah. Milad itu kelahiran, ngoten. Nah, kenapa dinamakan Amul Fil, di tahun gajah? Al-am alladhi hawala fihi Abraha al-Ashram ghazwa Makkah wa hadmal Ka'bah. Faradahullahu an dzalika bil ayah al-bahira allati wasafha al-Qur'an. Karena tahun itu tahun di mana Rasulullah dilahirkan, ada suatu peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat besar di sejarah Jazirah Arab. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sanah itu tahun. Hawala fihi Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram niku nama penguasa Yaman. Kita sering dengar Raja Abraha, Abraha al-Ashram. Kalau bahasa Indonesia Abraha. Kalau bahasa Arab Abroha, karena ro ini dibaca ro bukan ra. Enggak pernah bismillahirrahmanirrahim, enggak pernah bismillahirrahmanirrahim. Abroha. Abraha al-Ashram niku berusaha untuk ghazwa Makkah, memerangi Makkah, wa hadmal Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Faradahullahu an dzalika bil ayatil bahirah. Akan tapi Allah menggagalkan rencana itu dengan peristiwa yang sangat mencengangkan, yang mana ada di Al-Qur'an di surat Al-Fil. Wa kanat alal arjah yaumal itsnain lisnatai asyrata lailah khalat min syahri Rabiul Awal. Pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW itu yaumal itsnain, hari Senin, 12 Rabiul Awal. Nah, belum lama sebelum ini nggih. Tahun atau tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wiladah, milad, maulid. Nah, sekarang kan kita sudah tahu semua dari surat Al-Fil itu bahwa tahun gajah karena Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah.
Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah? Kenging nopo, mas-mas? Mas-mas yang saya tanyain ini mas-mas mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pun semerap. Mas-mas, Mas Ikhwan. Kenging nopo Mas Ikhwan? Saya mau ngertos. Kenapa Raja Abraha lah pola gawe loh? Kok menghancurkan Ka'bah? Kan kayak kalau zaman sekarang itu bahasanya gabut, kurang kerjaan. Ngapain Ka'bah? Nggak salah apa-apa kok mau dihancurkan gitu loh. Kan kurang kerjaan gitu. Kita harus tahu sebabnya. Sebabnya harus tahu. Ngeten nggih. Gini, dari zaman dahulu itu emang sifat iri dengki itu sudah dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Bahkan dosa pertama setelah manusia diciptakan, dosa pertama itu nggak lepas dari 3 perkara. Ya pertama itu karena takabur, karena sombong. Terus kedua itu karena karena tamak. Kemudian karena hasad, karena iri dengki. Ya kalau takabur itu dicontohkan iblis, disuruh hormat kepada Nabi Adam, buatan purun. Padahal kan urusannya itu taat enggak kepada Allah. Selama itu perintah Allah, nggih nurut. Nah iblis buatan purun. Karena sombong, ngerasa luweh sae timbang Nabi Adam. Kemudian dosa kedua yang terjadi setelah penciptaan manusia karena tamak. Napa? Dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa pun diparingi pirsa kulu washrabu. Makan yang ada di surga ini terserah napa mon illa hadhihi syajarah, kecuali pohon ini yaitu buahnya. Diiming-iming kali iblis laknatullah alaih. Boten kiat karena iming-imingan itu. Berarti kan tamak. Nah, ini contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari nggih. Lek pun diparingi rezeki Gusti Allah nggih qanaah mawon, ditampi. Karena apa namanya? Trimo ing pandum niku. Ghina nafsi. Jadi kalau kita ridho bima qasamallah, kita ridho dengan apa yang dikasih oleh Allah, kita menjadi agnan nas, yang ingkang paling sugih. Nggih. Jadi sugih kalau menurut Islam itu pertama kali ya sugih hati, kemudian memang sugih harta. Itu memang tidak bisa dinafikan. Itulah kenapa adanya zakat, infak, nafkah, sedekah. Karena memang Allah memberikan kekayaan secara harta benda. Akan tapi banyaknya harta benda tidak menjamin orang itu menjadi kaya. Ketokane sugih, tapi lek atine niku ngrasa kurang, moni mboten sugih. Ngrasane kurang ya. Nah, kata Rasulullah kalau tiang pun ngerasa cekap dumateng ingkang diparingi pangeran, ya itu pun saat itu juga dia itu menjadi orang yang agnan nas. Irdo bima qasamallah takun agnan nas. Ridolah terhadap yang dikasih oleh Allah, saat itulah kamu menjadi orang yang paling kaya. Ngoten. Nah, tetese pun sampai tomak. Dosa yang ketiga karena hasad. Hasad niku iri. Contohnya sinten? Nggih anaknya Nabi Adam. Saat itu Nabi Adam itu kan apa namanya? Diberi keturunan. Keturunannya itu sekali lahir 2, laki perempuan. Kelahiran kedua laki perempuan. Ngoten. Karena belum banyak manusia, saat itu boleh nikah sesama saudara kandung. Tapi enggak boleh satu rahim. Jadi anak pertama, kelahiran pertama laki perempuan, kelahiran kedua laki perempuan disilang. Kamu nikahnya sama yang ini, kamu nikahnya sama yang ini. Saat itulah terjadi tidak rela, iri. Lah apa aku lahir ambek iki, aku maunya sama ini, gitu. Gitu ceritanya, karena hasad. Jadi 3 dosa pertama setelah Nabi Muhammad manusia diciptakan enggak lepas dari 3 itu. Paling bahaya sombong, tamak, iri. Nah, kembali ke Abraha al-Ashram, Raja Abraha, penguasa Yaman. Niku iri, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih iri, nggih tamak, nggih sombong, tiga-tigane dipek piyambak. Kok saged ngeten ceritane? Setiap tahun seluruh orang di Jazirah Arab itu berduyun-duyun ke Mekah ketika musim haji. Dan di luar musim haji pun banyak yang ziarah ke Mekah. Orang Yaman jauh-jauh dari Yaman juga pergi ke Mekah.
Nah, kita tahu kalau banyak orang datang ke suatu tempat, kesempatan untuk meningkatkan tingkat perekonomian kan tinggi, ya. Contohlah kita di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, pemerintah kota, pemerintah kabupaten pasti ingin bagaimana meningkatkan perekonomian kota atau kabupaten. Salah satunya pariwisata, pacet. Kalau Mojokerto kota niki nopo? Kali Berantas, rolak sana sih, kabupaten nggih rolak. Yang penting semakin banyak orang berkunjung, semakin bisa orang meningkatkan perekonomiannya. Nah, niki iri. Wah, setiap tahun orang kenapa sih kok ke Mekah? Ada apa sebenarnya di Mekah? Ngoten. Akhirnya mengumpulkan menteri-menterinya. Raja Abraha mengumpulkan menteri-menterinya. Kenapa orang-orang kok setiap tahun ke Mekah? Mereka menjawab karena ada Ka'bah, bangunan yang disucikan, dikultuskan dari zaman dahulu sampai saat itu. Itu kan ini belum lahir Nabi Muhammad, karena tahun belum disebut tahun gajah, karena Raja Abraha baru rapat enak ya apa iki? Aku ingin orang-orang ke Yaman, bukan ke Mekah. Ingin jenengan harus buat tandingan apa ya? Tandingan apa yang bisa menarik perhatian orang sejazirah Arab datang ke Yaman? Ya sudah, aku akan membangun suatu kuil, istana, gereja yang indah. Gerbangnya dari emas, pintunya dari perak, batu-batunya, lantainya, tiang-tiangnya dari batu-batu terpilih yang sangat indah. Nah, datoslah bangunan itu yang sangat indah, diberi nama Al-Qullais atau Al-Qullayus. Jadi ada yang mengatakan Al-Qullais, ada yang mengatakan Al-Qullayus. Bangunan yang dibikin oleh Raja Abraha di Yaman untuk napa? Menandingi Ka'bah. Ngoten nggih. Pun dados, pun telas dana kathah, tibake mboten payu. Mboten payu. Pun diumumno, ayo mulai saiki nang Yaman ada bangunan bagus, indah, tinggalkan Ka'bah. Apa Ka'bah? Apa bangunan kuno? Enggak ada nilainya. Wah, enggak ada nilai di mata dia. Itu bersejarah dari zaman para nabi terdahulu. Bahkan bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi adalah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yaitu rumah atau bangunan yang pertama kali didirikan untuk manusia itu beribadah di atas muka bumi, lalladzi bi Bakkah. Bakkah ini nama lain dari Makkah. Yaitu yang di Makkah yaitu Ka'bah. Buatan payu, akhirnya muring-muring. Gimana ini kok nggak payu? Malah ada riwayat yang mengatakan beberapa orang dari kalangan Najran itu datang ke Qulais atau Qulayus tadi bukan untuk ziarah, justru untuk menghancurkan dalamnya. Oh, wahai kita dengan Ka'bah dihancurkan. Semakin marah Abraha, kalau kayak gini nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain agar orang-orang pindah datang ke Qulais atau Qulayus. Ka'bah harus nggak ada, harus dihancurkan. Oke, rapat ditutup, disepakati, siapkan tentara dengan kendaraan gajah, tentara bergajah. Nah, Raja Abraha menunggangi gajah yang paling besar. Raja Abraha ini aslinya sanes tiang Yaman, orang Habasyah. Habasyah itu ada yang mengartikan Ethiopia, ya Ethiopia. Sejarahnya orang Habasyah, mereka orang Ethiopia, orang Afrika punya gajah, gajah kathah, dibawa ke Yaman, memerangi Yaman, menaklukkan Yaman. Itulah kenapa Abraha menguasai Yaman sampai saat itu. Mboten puas pun menguasai Yaman, pengen menguasai Mekah, menguasai Jazirah Arab. Ka'bah mau dihancurkan. Itu tadi tomak nggih, sombong nggih, iri nggih, mboten enten sae-saene blas. Nah niki mboten angsal ditiru, ngoten nggih. Nah, akhirnya seperti yang kita ketahui ketika mereka berangkat sampai di daerah Mekah, ada terjadi negosiasi sama pemimpin Mekah saat itu, yaitu Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikatakan sebenarnya orang-orang Mekah saat itu ingin melawan,
Dikatakan oleh Abdul Muthalib, gak usah melawan, percuma, kita akan mati sia-sia. Aku tahu dari mereka tuh gak ingin memerangi kita, gak ingin bunuh kita, gak ingin menghancurkan rumah-rumah kita yang ada di Mekah. Mereka hanya ingin menghancurkan Ka'bah itu toh. Jadi besok ketika mereka mau menghancurkan Ka'bah, kita berlindung ke atas bukit, kita lihat. Ngaten, data sih penduduk Mekah pun siap-siap naik bukit. Okay. Mekah niku dikelilingi bukit, Bu. Nah, sedangkan Ka'bah itu di lembahnya, wadi niku lembah. Nggih. Akhirnya ketika keesokan harinya tiang-tiang Mekah, penduduk Mekah pun teng dhuwure napa? Bukit. Raja Abraha pun pamit wingine niku wis tak hancurkan Ka'bah. Nggih monggo. Aku serahkan pada Tuhannya yang menjaga, yang memiliki Ka'bah ini. Ngoten. Abdul Muthalib mengatakan seperti itu. Niki pun napa, Pak? Adzan Isya. Adzan riyen. Manten lanjut. Ya. Oke. Kita adzan Isya dulu nggih. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mari kita lanjutaken nggih. Ketika sudah siap menghancurkan Ka'bah, ternyata di tengah perjalanan ini disaksikan penduduk Mekah dari atas bukit. Di tengah perjalanan, gajah yang dinaiki Raja Abraha ini berhenti dengan sendirinya, gak bisa bergerak. Dipacu seperti apa? Gak bisa bergerak. Akhirnya Abraha ini merasa ada yang aneh. Gak biasanya gajah andalanku seperti ini. Ini ada yang aneh gitu kan. Akhirnya dari belakangnya pasukan-pasukannya berseru kepada Abraha. Ada yang datang dari arah laut. Kumpulan makhluk Allah di atas mereka yang menutup cahaya matahari. Mendung seketika. Itulah yang di dalam surat Al-Fil disebut Toiron Ababil. Burung yang berbondong-bondong. Ababil niku aslinya sanes asmone burung namanya Ababil mboten. Ababil artinya berbondong-bondong. Tapi karena kita udah terbiasa dengan burung Ababil, gimana napa.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kejadian, coba kita bayangkan ya, ada pasukan sebesar itu, kendaraannya bukan kuda, bukan unta, tapi gajah. Kemudian pada saat yang sama, di luar nalar logika, di luar prasangka, di luar perkiraan siapapun, nggak pernah ada yang nyangka burung berbondong-bondong datang, saking banyaknya seperti mendung seketika sinar matahari tertutup. Yang lebih mengherankan lagi, setiap burung membawa 3 butir batu berapi-api, 2 di cengkramannya, 1 di paruhnya. Itu tanah liat yang keras, yang panas, ya. Bihijaratin min sijil. Lalu dijatuhkan ke orang-orang yang ada di bawah yang akan menghancurkan Ka'bah tadi. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa batu tadi ternyata mengandung virus penyakit kulit, sehingga ketika terkena mereka terbakar seperti akhirnya mengalami luka yang mana ini membuat mereka seperti daun yang dimakan ulat. Jangan nanti ningali godong dimakan ulat nanti. Saya sudah. Dan nanti ningali tanggal YouTube enten daun dimakan ulat. Nah, seperti itu. Ini bahasa Al-Qur'an. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan mereka orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah tadi. Ka'asfin. Asfin itu, asf itu daun. Ma'kul. Ma'kul dari kalimat akala ya'kulu, makan. Ma'kul dimakan. Ulat. Seperti daun yang dimakan ulat. Ngoten pun digerogoti, mati sedanten. Nah, dalam riwayat disebutkan Raja Abraha ini terkena tapi bisa lari kembali ke Yaman. Siksaannya lebih pedih. Sakitnya itu sampai dibawa sampai di Yaman dan menderita, akhirnya mati juga. Dan ini disaksikan penduduk Makkah. Itulah kenapa ayat surat Al-Fil itu juga sebagai teguran bagi penduduk Makkah bahwa Ka'bah itu milik Allah, bukan milik berhala-berhala yang ditancapkan di sekitarnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, Rasulullah saat itu kan belum lahir, tapi bagaimana bisa menceritakan dengan ayat yang sangat indah itu? Berarti Al-Quran dari Allah. Penduduk Mekah saat itu harusnya beriman pada yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tadi tentang penamaan Amul Fil, tahun-tahun gajah. Ngoten nggih. Kemudian tadi tahunnya, tanggalnya sudah, harinya sudah nggih, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat yang paling rajih tahunnya tahun gajah. Sebabnya pun semerap nggih. Saniki keadaan ketika beliau dilahirkan. Wa qad ulida yatiman faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamil bihi li syahraini fahasab. Sungguh Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Cobi bayangaken, dereng lahir mawon bapakipun sampun sedo. Nggih, datose semenjak lahir oek-oek niku boten gadah bapak. Datose mriki menawi pun ditinggal bapak atau orang tuanya, Rasulullah sudah mendahului kita sebagai contoh bagaimana beliau meskipun jadi anak yatim sejak kecil tetap sukses. Suksesnya sejak muda. Nah, pemuda harus sukses sejak muda. Ya, sukses dunia akhirat nggih. Nah, Rasulullah itu ketika umur belasan tahun udah mulai kerja, mandiri, ngoten nggih. Nanti ketika nikah umur 25 tahun juga udah jadi bisnismen hebat. Nah, nantilah kita masih panjang. Ini baru 3 paragraf. Ini masih panjang sirah Nabi. Nggih, dari alon-alon. Asal kelakon nggih. Ngoten. Kapan bapaknya meninggal? Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamil bihi li syahraini fahasab. Jadi ketika ibu Nabi Muhammad yaitu Aminah
hamil bihi li syahrain, hamil usia kandungan 2 bulan. Mata abuhu Abdullah, telah meninggal bapaknya bernama Abdullah. Jadi 2 bulan dalam kandungan sudah yatim. Ngoten nggih. Jatuh itulah kenapa Rasulullah itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada uswah hasanah. Uswah hasanah itu contoh yang baik dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan maksudnya contoh yang baik itu beliau loh hebat, meskipun dari kecil tidak punya bapak. Nah kita saya besar punya bapak ya harus hebat juga. Ngoten nggih. Fa'unya bihi jadduhu Abdul Muttalib. Nah, karena bapaknya meninggal dunia, ketika lahir diasuh oleh jadduhu. Jaddun itu artinya kakek, mbah kung. Ten nggih, dados mriki lek enggak dados mbah kung nggih menawi jenengan pun enggak ada cucu, nggih ngemong. Pun wala ono bapak ono ibuke. Mboten niki lho kakeknya Rasulullah itu juga ngomong Rasulullah sayang dengan cucu. Ngoten nggih. Pun sampai napa kali cucu niku keras. Kadang kan lari alit niku memang karena lari alit ini kan dari ngertos. Kadang munggah-munggah meco, penean, mencolot, bengok-bengok. Lari alit nggih wajar. Mriki harus nggih namanya anak kecil itu belum mukallaf. Belum ada catatan amal, belum ada kewajiban perintah agama. Tetapi kalau mriki marah hanya karena anak kecil seperti itu, justru kita yang menyalahi aturan. Kita udah mukallaf, enggak boleh marah. Apalagi pada anak kecil. Rasulullah itu ketika sholat pernah ditumpai putune pas sujud damel jaran-jaranan niku kuda-kudaan ngoten. Napa Rasulullah marah? Napa Rasulullah mboten sholat iki mboten. Rasulullah mendel kendel apa mendel? Kalau ngapunten lho salah-salah bahasa Jawa nih. Diam saja. Ngerantosi putune niki pun puas dulinane. Sampai para sahabat niku enten sing tanglet, "Keng napa? Lah putuku dulinane. Mosok aku ganggu dulinane. Engko malah areke nyalahno salat. Nanti dia malah enggak suka dengan salat. Nah, malah enggak suka ke masjid. Ke masjid, ah sing arek cilik nang jopo." Ya napa ngoten niku. Ini PR bersama. Enggak boleh bawa anak kecil ke masjid. Nah niki ya napa lek disambungkan dengan sirah Nabi Rasulullah putune dalam riwayat pernah digendong waktu salat, pernah numpai pas sujud, mboten dimarahi. Karena kalau dimarahi nanti dia malah takut, bukan karena faham. Rasulullah putune pun mantun, puas dengan baru berdiri dari sujudnya. Kok dangu Rasulullah wau? Lah putuku cek dulinan. Kan mboten. Mboten. Gak harus salat lagi. Batal salat jenengan nek ngoten. Nah, sing ngoten nggih. Nah, ini onia bihi jadduh. Kakeknya mengasuh. Kakeknya Abdul Muttalib, pemimpin Makkah saat itu, boten gengsi momong putune. Ditumpakno mrikine, disunggi, digendong, dibawa ke Ka'bah, dicium di depan Ka'bah, diberi nama Muhammad. Belum pernah ada nama sebelum itu Muhammad, orang yang terpuji. Muhammad dari kalimat hammada yuhammidu, Muhammad yang terpuji. Ngoten nggih. Wastarda'alahu ala adatil Arab idzaka. Nah ini sedikit sebentar lagi nih, sedikit lagi.